review aircam kita. Jadi pada kali ini kita akan mereview aircam sebagaimana yang saya sampaikan di dalam disclaimer, di dalam deskripsi. Bisa jadi saya juga ada kekeliruan di sini, jadi kita belajar bersama-sama. Yang pertama, di sini ada penyusunan pembagian tugas guru. Sekarang kita cek penyusunan pembagian tugas guru itu ada di kode pos yang nomor 5, pengembangan keprofesian guru. Apa saja yang dibolehkan di sini? Yang dibolehkan adalah yang sifatnya kalau kalimatnya di sini ya, peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan. Ini ada penyusunan RPP, dokumen 1, analisis SWOT dan EDM, kemudian penerapan program penilaian dan lain sebagainya. Ini in-house training, dan di sini tidak ada kalimat yang seperti yang dinyatakan di sini, yaitu pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran itu di sini dinyatakan adalah nomor 5. Artinya toh pun ini ada yang dibolehkan adalah barang bahan habis pakai. Ini snack, oke. Kemudian ini 25 kotak. Tetapi untuk pembagian tugas gurunya ini sendiri ya, ini saya kurang setuju karena ini sifatnya adalah peningkatan mutu. Nah, apakah pembagian tugas guru ini yang di komponen nomor 5 kan peningkatan mutu? Apakah pembagian tugas guru di mana orang-orang itu hanya rapat, kemudian mereka saling berbicara, apakah itu termasuk peningkatan mutu? Apakah rapat itu peningkatan mutu atau tidak, maka harus dalami lebih lanjut. Nah, katakanlah boleh, katakanlah ya. Kemudian saya akan cek di bawahnya. Snack minum gelas ini nggak perlu 1 kotak kali 25 kotak, harusnya cukup tertulis 25 kotak saja. Kemudian kemudian di sini kertas refill A5 60 lembar 10 rem, artinya ada 600 ya. Ada 600 lembar untuk A5 untuk pembagian tugas guru. Nah, ini perlu dipertanyakan lagi ya, apa fungsi yang untuk A5 ini. Kemudian ada sabun COVID untuk rapat tersebut sebanyak 5 botol. Nah, ini sabun COVID ini masuknya ke dalam kategori komponen yang terkait dengan COVID ya, bukan dengan yang terkait dengan si rapat. Walaupun mungkin rapat itu karena banyak orang kemudian ketemu, kemudian dia butuh botol, bukan seperti itu konsepsinya ya. Kemudian peningkatan kompetensi tenaga ekstrakurikuler, di sini kita lihat ya, di sini kita lihat kalau peningkatan kompetensi, judulnya peningkatan kompetensi. Ini kenapa ada amplop ya di sini ya, dan ini satuannya sebenarnya cukup 4 pak saja kalau misalkan dia benar. Kemudian kenapa ini tukang taman kok masuknya di tenaga ekstrakurikuler ini? Kemudian 1 OK kali 1 orang kali 6 bulan. Jadi satuannya tukang taman pada dasarnya basicnya adalah si OK ini, artinya dia dibayar lamsam ya, LS. Tapi kenapa kok ada 6 bulannya? Ini artinya membayar tukang taman tapi masuknya ke ekstrakurikuler. Nah, itu nggak benar ya. Kemudian honor pelatih ekstrakurikuler. Oke, katakan ini kan ekstrakurikuler, mungkin sama ya, karena dia ekskul maka dibayarkan ekskul. Nah, ini juga keliru ya. Kenapa kok keliru? Karena kompetensi tenaga ekstrakurikuler, peningkatan kompetensi tenaga ekstrakurikuler, kalau kita lihat di sini ya, kita cari misalkan ekstrakurikuler, peningkatan ekstrakurikuler kita cari ekstrakurikuler. Nah, peningkatan ekstrakurikuler, mana peningkatan kompetensi tenaga ekstrakurikuler, masuknya nomor 5. Jadi ini masuknya nomor 5, juknis nomor 5, sedangkan bayar honor itu masuknya juknis nomor berapa?
bayar orang itu masuknya juknis nomor 6 nih, ekstrakurikuler nih, 6.2. Artinya apa? Salah kamar. Ini 6.2, ini kepalanya nomor 5, nggak sesuai. Oke, kemudian pahami konsepnya di sini. Ini OK nih, ya. OK, sekali lagi OK itu kegiatan, tidak bisa dibayarkan untuk bulan. Kenapa? Karena bayarnya per kegiatan itu berlangsung. Dan ini agak rancu nih, 1 OK kali 2 guru. 1 OK kali 2 guru. Nah, memangnya OK ini bukan guru. O kan orang, per orang pada kegiatan. Berarti cukup 2 OK saja, tidak perlu ada gurunya. Yang lebih menarik lagi adalah ini kan nomor 5 ya, kepala nomor 5 tenaga ekstrakurikuler. Kenapa ada piala di sini? Kan nggak nyambung sama sekali ya antara piala dengan si ekstrakurikulernya ini. Jadi nggak nyambung. Kemudian ini juga sama, ini harusnya cukup 30 buah saja. Kemudian Mebeler di sini ini juga menarik nih ya. Mebeler kenapa ada pasir? Memang pasir memperbaiki apa untuk Mebeler ini? Ya. Kemudian ini sapu lantai. Gak ada hubungannya ya sapu lantai dengan Mebeler ini. Ini juga satuannya juga keliru, masih banyak yang keliru, 20 buah saja. Ini nggak perlu ada koefisien lebih banyak. Ini kemudian kursi kayu 1 unit kali 30 buah. Kenapa nggak langsung 30 buah saja ya? Nah, dan ini agak lucu ya. Ini kan pemeliharaan, sifatnya pemeliharaan. Kalau ini sifatnya pengadaan nih, beli baru nih. Jadi juga nggak sesuai karena ini besar nih. Masa pemeliharaan per unitnya 400.000. Jadi kan terlalu mahal. Kemudian matras sabut kelapa. Untuk apa matras? Untuk si Mebeler yang ada di atas ini, mungkin untuk ekskul kali ya sebenarnya. Ini juga nih sapu lidi. Sapu lidi ini 1 buah kali 40 buah. Ini harusnya cukup langsung 40 buah. Dan sapu lidi nggak masuk di dalam Mebeler ya. Ini nggak masuk dalam Mebeler. Kemudian penyusunan evaluasi diri sekolah, EDS ya. EDS kenapa ada honor pengawasnya ya? Ini nggak nyambung. Kemudian ini juga sama ya. Ini cukup 25 OK. Oke. Kemudian fotokopi 1 lembar kali 700 lembar, ini juga sama, harusnya langsung 700 lembar. Nah, ini juga salah kaprah sekali kalau ini nih. Bagaimana honor rutin itu dibayarkan di kelompoknya evaluasi diri sekolah. Yo, kita coba cek lah. Evaluasi diri sekolah itu masuknya ke dalam kelompok nomor berapa? Kita cek evaluasi diri. Nah, penyusunan evaluasi diri sekolah. Tadi kita lihat ini nomor berapa? Nomor 11. Juknisnya nomor 11. Pengelolaan madrasah. Nah, sedangkan honor rutin ini nomor 6. Ini nomor 11. Jadi kan nggak nyambung ya. Berarti keliru. Honor rutin tuh masukkan di yang nomor 6. Kemudian laporan keuangan sekolah. Oke. Laporan keuangan 1 rem ini juga sama, harusnya cukup 8 rem saja. Kemudian nah, ini penyusunan laporan tapi ada snacknya dan ada 25 lagi. Ini mungkin pas rapatnya mungkin ya, ini ya, bukan pas penyusunan laporannya ini. Ini kemudian ada tinta cartridge 1 buah kali 2 pasang. Penyusunan kisi-kisi ulangan dan ujian, penyusunan kisi-kisi ulangan akhir semester. Ada gunting. Guntingnya banyak sekali ya untuk kegiatan akhir semester ini, sampai 20 buah. Kemudian
Flip chart VS gulung kali 6 rem, kemudian membatik tempat sampah untuk penyusunan ulangan akhir. Kegiatan penyusunannya ini nggak nyambung ya, kemudian ngasih kotak, oke. Masih bisa nyambung, tapi ya sekali lagi kalau seperti ini cukup 25 kotak saja. Kemudian modem, untuk apa nih modem ada di penyusunan ulangan ini? Ini harusnya di pengelolaan madrasah ya, nomor 11. Kemudian PPDB, nasi kotak juga sama, harusnya cukup 10 guru saja. Kemudian gunting, lem kertas, penyusunan kriteria kenaikan kelas, biaya transport untuk KKG, mungkin transportnya ya 250, honor penulisan ijazah. Nah ini honor penulisan ijazah boleh nggak boleh, tetapi dia ada di nomor berapa? Kita cek di nomor 3, dia juknis nomor 3. Di sini kita bisa melihat juknis nomor 3 ada honor penulisan ijazah. Oke, benar, tetapi dia salah masuk kamar. Ini kan penyusunan kriteria kenaikan kelas. Kalau kita cek di sini, penyusunan kriteria kenaikan kelas, kriteria kenaikan kelas. Oke, kita cari nomor 5, lagi-lagi nomor 5 ya, nggak nyambung. Kriteria kenaikan kelas nomor 5, ininya nomor 3, nggak sesuai ya. Jadi itu tolong diperbaiki lagi. Terima kasih atas waktunya.